Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pulau Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Untuk kegiatan kali ini kami akan melaksanakan tugas kami di demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 bersama saya Misbah Arifin dari SMPN Satap Salari. Saya Salma dari SMP Negeri Satap Tandasura. Saya Asrar Ashari dari SMK Negeri Labuang. Saya Abdul Malik dari SMPN Satap Rate. Dan kami mengucapkan Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Misbah. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Misbah, ini kan Bu Misbah nanti akan jadi coach ya. Iya Pak. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer ya Bu ya. Yang akan melihat nanti proses coaching Ibu Misbah bersama dengan coachingnya seperti apa. Ya. Namun sebelum memulai percakapan itu Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya. Ini tentang mengenai rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti pada saat Pak. jadi observer ya. Ya. Kemudian saya berharap Ibu Misbah sudah memiliki prinsip seorang coach, ya kan? Ada kemitraan, Ya. kemudian ada proses kreatif dan Ya. memaksimalkan potensi. Selain itu juga sebagai observer saya juga berharap Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari semua coaching yang ada. Yang pertama itu kan ada kehadiran penuh, Ya. kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya kan itu semua menggunakan alur tirta. Nah, itu Ibu sudah paham kan? Nah, saya ingin majukan pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak, sebenarnya saya ingin mengedepankan 3 kompetensi, yaitu dari presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu Ibu, kira-kira yang paling ingin dikembangkan oleh Bu Misbah apa? Kompetensi yang paling ingin saya kembangkan, meskipun ketiga-tiganya harus dikembangkan Iya, Pak betul, ya. betul. Cuman saya kali ini akan lebih fokus bagaimana presence atau menghadirkan kehadiran penuh, Oh iya. agar coachee saya pada saat melaksanakan praktik coaching merasa nyaman. Kemudian dia bisa lebih santai menceritakan masalahnya, dan saya kira lewat hal itu dia akan lebih mudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik, berarti kehadiran penuh ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, saya berdoa Bu, semoga sukses. Amin. Silakan dilanjut. Amin. Saya rasa sudah selesai untuk percakapan awal kita. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam Bu Salma. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Salma untuk hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Tapi hari ini Bu saya sedikit ada masalah nih Bu. Jadi saya ingin ngobrol sedikit sama Ibu. Oh, Apa? Iya Bu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Insya Allah Bu, saya ada waktu untuk hari ini. Jadi iya Bu, jadi saya ada sedikit masalah. Jadi mungkin saya bisa bercerita sedikit sama Ibu. Oke, kira-kira dari cerita kita hari ini Bu ya, kira-kira apa yang ingin dapatkan dari cerita kita hari ini? Tentu saya Bu, saya berharap pada perbincangan kita hari ini saya bisa menemukan ide atau solusi terkait masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi Bu ya? Iya betul untuk sekali. perbincangan kita hari ini. Saya boleh bertanya Bu, kira-kira masalah apa nih yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Iya nih Bu, ini masalah bersama peserta didik saya. Jadi ada beberapa peserta didik saya di dalam kelas itu masih ada beberapa siswa yang pasif pada saat proses pembelajaran. Jadi seperti itu Bu ya, di kelas Ibu masih ada beberapa siswa yang pasif dalam pembelajaran. Kira-kira jika melihat keadaan siswa seperti itu, bagaimana perasaan Ibu? Tentu saya merasa khawatir ya Bu kepada mereka, karena otomatis mereka akan ketinggalan pelajaran apabila mereka pasif pada saat proses pembelajaran. Itu juga berdampak kepada mungkin nilai mereka nanti. Iya Bu, betul sekali. Jadi menurut Ibu, jika dibandingkan dengan yang keadaan sekarang, kondisi ideal apa yang ingin Ibu inginkan
setelah kita bercakap pada hari ini, kondisi ideal seperti apa di kelas Ibu yang ingin Ibu inginkan? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan kepada peserta didik saya Ya. pada saat saya mengajar di kelas, saya berharap mereka bisa semua aktif pada saat proses pembelajaran, bisa melakukan diskusi bersama teman-temannya. Jika diminta untuk presentasi di depan, mereka langsung bisa atau percaya diri. Itu saya harapkan kepada peserta didik saya, Bu. Ya, Bu. Itu memang bagus ya. Berdasarkan kondisi ideal yang Ibu inginkan tentang anak-anak harus aktif, berdiskusi, presentasi. Jadi kira-kira solusi yang Ibu bisa ambil dalam menghadapi masalah ini seperti apa, Bu? Mungkin solusi yang baik yang saya bisa lakukan, mungkin saya bisa melakukan asesmen diagnostik ya Bu kepada peserta didik untuk melihat kebutuhan belajar mereka, Ya. melihat kesiapan belajar mereka, gaya belajar mereka, apakah audio, visual atau auditory. Jadi itu bisa membantu saya mungkin untuk menyediakan media ajar atau strategi pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan belajar murid tadi. Saya kira itu sudah sangat luar biasa, Bu ya. Dari cara Ibu mencari solusi dimulai dengan melihat gaya belajar anak Ibu, supaya Ibu lebih mudah menentukan metode pembelajaran apa yang sesuai. Tapi selain itu, Bu, mungkin Ibu masih memiliki solusi yang lain untuk masalah ini? Mungkin selain itu Bu, saya bisa mengganti metode pembelajaran yang saya lakukan yang tadinya mungkin pembelajaran berpusat kepada guru, mungkin saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini saya bisa membuat media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif sehingga peserta didik bisa kembali aktif mungkin dengan menayangkan video-video pembelajaran yang lebih menarik. Juga mungkin bisa melakukan ice breaking di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Itu mungkin bisa saya lakukan ya Bu. Oke, saya kira itu ada solusi yang terbaik ya, Bu. Jadi kira-kira Bu, setelah Ibu menjalankan solusi yang Ibu katakan tadi, kira-kira untuk level keberhasilannya antara level 1 sampai 10, kira-kira Ibu bisa dapat level berapa, Bu? Untuk tingkat keberhasilan dari level 1 sampai 10 ya Bu. Mungkin dari level 1 sampai 10 mungkin saya bisa menargetkan keberhasilannya itu di angka 9 Bu. Di angka 9. Iya. Wow, luar biasa. Kira-kira kalau level 10 bisa tidak, Bu? Ya mungkin kalau ke level 10 mungkin belum bisa ya Bu, karena kan kita melakukan proses. Jadi kan tidak ada yang instan, kita butuh proses untuk menuju ke angka 10 tadi. Kalau harapan sih Bu maunya ke angka 10. Ya, betul sekali Bu ya, semuanya butuh proses. Dan dalam proses mencapai level tadi yang dari level 9 dan mudah-mudahan bisa mencapai level 10, kira-kira dalam melaksanakannya apakah Ibu butuh support? Ya tentu saja ya Bu, saya butuh support. Saya butuh support dari rekan sejawat, saya butuh support dari orang tua siswa, Ya. saya juga butuh support dari teman-teman yang ada di kelasnya untuk bagaimana bisa mengajak anak yang pasif ini bisa kembali aktif belajar di kelas. Oh, begitu. Luar biasa Bu ya. Oke. Memang kita butuh support dari rekan-rekan yang ada di sekolah karena otomatis kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Iya, betul Jadi butuh sekali. kolaborasi dari warga sekolah yang lain. Jadi kira-kira kapan Ibu ingin melaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi mungkin saya bisa melakukan strategi tersebut di minggu depan pembelajaran berikutnya. Minggu depan saya sudah bisa terapkan kepada peserta didik. Betul sekali Bu ya, lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya untuk kedepannya bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan hal ini? Jadi komitmen saya untuk kedepannya saya akan terus belajar, saya akan terus melihat kebutuhan murid saya, bagaimana murid bisa aktif pada proses pembelajaran. Pokoknya saya akan selalu melakukan perubahan dan membuat strategi atau metode pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan murid di kelas. Wah, luar biasa sekali Bu Salma ya. Saya sudah melihat semangat Ibu dalam berubah ini. Semoga perbincangan hari ini bisa mendapatkan hasil lebih baik. Iya, itu saya Jadi harapkan. perasaan Ibu Salma setelah kita berbincang hari ini bagaimana Bu? Saya merasa tercerahkan, saya merasa senang, Iya. saya merasa apa yang saya
masalah yang saya hadapi tadi, saya sudah bisa menemukan solusinya. Yang semoga kedepannya saya bisa terapkan kepada peserta didik saya sehingga mereka sudah bisa yang tadinya pasif bisa menjadi aktif. Ya, alhamdulillah. Syukurlah karena perbincangan kita hari ini memiliki titik temu, Ibu sudah mendapatkan solusi. Jadi mungkin cukup sekian Bu ya, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup ya Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih iya. atas waktu yang Ibu telah Iya, luangkan sama-sama. untuk saya pada hari ini. Sama-sama. Saya juga izin pamit ya Bu, Ya, karena silakan, saya Bu. masih mengajar jam terakhir. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga ada urusan ke kantor dinas iya untuk Bu. hari Oke, ini. terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Misbah. Selamat siang Pak. Alhamdulillah tadi saya melihat proses coachnya Iya, sama Pak. coach. Ya. Nah, kira-kira Ibu Misbah untuk menilai diri sendiri performa kompetisi tadi, kira-kira Ibu Misbah menilainya seperti apa? Kalau saya menilai diri saya sendiri Pak ya, saya kira saya sudah cukup baik ya tadi dalam pelaksanaan coaching. Oke, cukup baik ya. Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Misbah menilai demikian? Karena saya sudah melakukan kompetensi coaching, memenuhi 3 kompetensi itu tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan tentu saja sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, baik Bu Misbah. Memang sama berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu Misbah memang sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dengan kompetensi inti dari coaching itu Ibu Misbah sudah kuasai. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu Misbah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kemudian ke depan hari? Kan ini kan tadi mengembangkan tentang kehadiran penuh ya. Iya. Nah, kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi Pak iya. ya, yaitu bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif agar lebih terarah ya proses coachingnya, kemudian bagaimana saya menyusun pertanyaan berbobot untuk yang disampaikan kepada coach saya nanti. Oke, berarti ingin menambahkan kompetensi dua hal itu, Pak. Sehingga sempurna menjadi 3 ya. kompetensi. Luar biasa Bu Misbah. Oke Bu Misbah, terima kasih banyak. Semoga apa yang direncanakan Ibu Misbah bisa terarah dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Misbah. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Salma. Baiklah, sebelum Bapak melakukan proses coaching sebentar, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses coaching. Baik Bu. Jadi di sini saya berperan sebagai observer ya Pak, yang akan melihat proses coaching Bapak bersama coaching. Namun sebelum memulai percakapan atau proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya pada saat saya melakukan observasi. Baik Bu. Jadi saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip coaching sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentu saja dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Jadi kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching sebentar? Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu Salma. Karena sebenarnya 3-tiganya itu harus saya penuhi. Tetapi untuk saat ini yang ingin paling saya kembangkan itu di kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Oke, mendengarkan secara aktif ya Pak. Jadi memang kompetensi dari coaching yang Bapak ketahui itu ada berapa? Oh ya, ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi 3 kompetensi itu, satu kompetensi yang Bapak ingin kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Betul Bu. Jadi semoga proses coaching yang Bapak lakukan sebentar bersama coach Bapak bisa berjalan dengan baik. Amin. Jadi saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih banyak Bu Salma. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Misbah.
Apa kabar Bu Misbah? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Al- Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini Pak, Bapak punya waktu untuk hari ini? Oh ya, masih ada. Kenapa Bu Misbah? Gini Pak, Mm-mm. saya ingin membicarakan ada sedikit masalah Pak di kelas dengan anak-anak. Oh, ada sedikit masalah. Ya Pak. Wajar lah itu ya. Tapi kalau dalam perbincangan kita hari ini, Ibu Misbah mengharapkan apa? Saya harap sih Pak dari perbincangan kita untuk hari ini saya bisa menemukan solusi dari Mm-mm. masalah yang sedang saya hadapi. Oh, begitu. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bu Misbah? Begini Pak, di pembelajaran saya Pak di kelas bahasa Inggris Ya. ada beberapa anak yang kurang aktif Hmm. dalam pembelajaran. Ada juga anak-anak yang tidak mau bekerja kelompok dengan temannya di kelas. Seperti itu Pak. Oh, jadi memang ada anak-anak yang pasif ya, Iya Pak. kurang aktif. Kalau seperti itu, kira-kira Bu Misbah pernah enggak mengamati secara langsung apa penyebab anak-anak seperti itu? Ya pernah sih Pak. Mm-mm. Saya pernah mengamati dan kalau saya lihat penyebabnya itu mungkin karena metode pembelajaran saya Pak ya. Oh ya, Mungkin agak membosankan, mereka butuh sedikit variasi dan mungkin juga dari media pembelajaran. Mungkin mereka juga butuh yang lebih menarik, lebih interaktif. Mungkin seperti itu Pak. ya memang Ibu Misbah. Memang kadang-kadang anak-anak bosan ketika misalnya medianya, metodenya yang tidak variatif. Ya mungkin saja itu yang membuat anak-anak jadi pasif. Ya seperti itu. Kalau gitu, berarti kan kita berbicara kondisi ideal nih Bu. Kira-kira Ibu Misbah seperti apa kondisi ideal yang Ibu Misbah inginkan? Kondisi ideal di kelas saya yang saya inginkan Pak, Mm-mm. saya maunya anak-anak itu bisa lebih aktif dalam kelas. Lebih aktif. Mereka lebih merasa senang berada di kelas saya, ditandai dengan mereka bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan mereka bisa bekerja sama dengan seluruh teman-temannya tanpa ada yang membedakan. Wah, luar biasa sebenarnya kondisi ideal yang diinginkan oleh Bu Misbah. Iya. Nah, ketika berbicara soal kondisi ideal, berarti kan kita pengen tahu nih caranya seperti apa. Iya Pak. Nah, kira-kira sudah terbuka enggak pikiran Bu Misbah? Ada enggak yang terbesit dalam pikiran Ibu Misbah hari ini? Apa kira-kira caranya untuk membuat kondisi ideal itu? Sebenarnya ada Pak. Mm-mm. Mungkin saya bisa memulainya dengan membuat asesmen diagnostik Oh, iya. non-kognitif Pak ya. Hmm. Untuk mengetahui gaya belajar dari anak-anak tersebut supaya saya bisa lebih mudah menentukan model pembelajaran seperti apa Ya. yang diinginkan. Kemudian mungkin saya juga bisa merubah strategi pembelajaran saya Pak. Oh ya. Metodenya bukan hanya ceramah tapi juga dengan metode diskusi dan presentasi dari pelajaran mereka, mungkin seperti itu Pak. Oh iya, menarik Bu Misbah. Jadi pertama tadi asesmen diagnostik ya, Yap. non Pak. kognitif. Kemudian tadi merubah juga metode ajarnya yang lebih variatif kan. Iya. Nah selain itu Bu Misbah ada lagi cara yang lain? Mungkin saya juga bisa membuat media ajar Pak ya. Media ajar ya. Media ajar interaktif dengan menggunakan word wall mungkin. Oh iya betul sekali formalnya. Itu lebih membuat anak-anak Iya. bermain game kan, Iya, saya rasa belajar seperti sambil itu, bermain. Pak. Itu tuh bagus. Untuk ide-ide yang disampaikan sama Bu Misbah tadi itu menarik buat saya juga. Nah, kira-kira nih saya mau rating dulu nih. Ya. Dari angka 1 ke 10. Kira-kira kalau kita rating Bu Misbah untuk kesuksesan ide tadi itu kira-kira di angka berapa Bu Misbah? Kira-kira mungkin bisa dapat rating 8 Pak ya. 8 ya. Ya. Kenapa tidak mencoba 10? Kalau rating 10 mungkin belum bisa ya Pak ya, karena Oh, ini iya. kan perubahan yang Mm-mm. baru pertama kali dilakukan. Tapi saya berharap dari ini suatu saat bisa mencapai angka 9 atau bahkan 10. Amin. Betul. Bahwa proses memang tidak instan ya. Ya. Ada memang waktu yang panjang untuk membuat perubahan itu. Tapi saya suka dengan optimisme Bu Misbah angka 8. Nah, dari ide tadi kemudian optimisme tadi Bu Misbah menunjuk angka 8. Ini kan butuh dukungan nih. Ya. Ya. Kira-kira kalau untuk dukungan Ibu Misbah butuh dukungan dari siapa saja yang bisa membantu seperti itu. Kalau dukungan sih Pak, mungkin saya butuh dukungan dari rekan sejawat Pak ya. Oh ya. Terutama dalam pengembangan media pembelajaran Ya. yang interaktif. Mungkin saya minta bantuan dari guru TIK Pak.
bagaimana berarti. mendesain pembelajaran yang lebih menarik, video Wow. pembelajaran yang lebih menarik, dan juga mungkin dari kondisi sekolah yang nyaman itu juga termasuk Ya. dukungan Pak buat Benar saya. Berarti Bu Misbah secara langsung ini mau berkolaborasi ya dengan Iya, guru-guru betul yang sekali, bukan Pak. guru bahasa Inggris tapi guru Iya. TIK. Iya Pak. Wah, luar biasa. Baik. Kira-kira Bu, tindak lanjutnya Ibu ini untuk mencapai ide tadi itu apa tindak lanjutnya? Tindak lanjut ke depannya ya harus segera melaksanakan Pak ya. Oke, Tapi sebelum itu ya saya harus belajar dulu betul. berkolaborasi dengan teman saya, Mm, rekan kerja saya tadi bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang menarik. Kemudian setelah itu ya saya laksanakan di kelas Oke. Pak. Nah, saya penasaran nih, kapan dia dilaksanakan itu? Dalam waktu secepatnya sih Pak ya. Kalau bisa ya mungkin minggu depan. Minggu depan. Iya. Oke, minggu depan ya. Wah, kalau minggu depan berarti harus dibalap ini Bu Misbah. Ya sih Pak. Dibalap. Karena kalau ditunda-tunda jangan sampai ide tadi itu jadi wacana Iya, saja kan? Benar-benar Pak. Luar biasa. Nah, itu kan kalau kita membuat ide dan tadi Bu Misbah mengatakan minggu depan, ini kan butuh komitmen. Iya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu Misbah ingin bangun sehingga apa yang menjadi ide Bu Misbah tadi itu bisa berjalan dengan baik? Komitmen ya harus dilaksanakan ya Pak ya, Ya. sesuai dengan rencana. Betul. Kemudian setelah itu direncanakan, dilaksanakan, kemudian ada evaluasi setelah itu. Wah, betul. Direncanakan, terus endingnya evaluasi. Iya. Luar biasa. Masih ada Bu? Kira-kira yang ingin disampaikan? Mungkin saya juga bisa berkolaborasi Pak ya dengan orang tua mereka. Bagaimana mereka juga membantu saya mengontrol perilaku belajar anak-anak mereka di rumah. Nah, Seperti itu, Pak. betul. Penting itu kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua ya. Ya. Saya suka ide Bu Misbah ini. Saya berdoa semoga segera terrealisasi dan membuat siswa-siswa itu yang tadinya pasif menjadi aktif ya. Amin, semoga Pak. Masih ada masalahnya Bu Misbah? Cukup mungkin ya Cukup. Pak ya untuk sementara ini. Oh iya. Saya berterima kasih banget ini Luar Pak. biasa. Terima Terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu Misbah dengan perbincangan hari ini? Saya lega Pak. Lega ya? Lega. Alhamdulillah. Memang ketika ada persoalan Bu Misbah, memang kita harus ungkapkan kepada orang yang bisa dipercaya. Iya. Itu. Alhamdulillah lega. Saya juga lega bisa membantu Ibu. Iya. Dan semoga saya berdoa sekali lagi, semoga apa yang direncanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik ya. Sekali lagi Pak, terima kasih atas solusinya. Ya. Saya izin pamit dulu Pak, saya ada kelas. Oke, boleh Bu Misbah, dipersilakan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak. Ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Salma. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi setelah Bapak tadi melakukan proses coaching, saya akan melakukan refleksi atas kegiatan proses coaching tadi, Pak. Iya. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik. Pertanyaan pertama itu, Pak, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri atas performa dalam kompetensi yang Bapak kembangkan tadi? Ya, kalau saya menilai Bu, alhamdulillah baik. Oh, sudah baik baik, ya iya. menurut Bapak. Jadi kalau menurut Bapak sudah baik, kira-kira apa yang membuat Bapak menilai bahwa itu sudah baik? Ya, yang membuat saya menilai itu sudah baik karena saya sudah mengikuti alur tirta Bu. Ya, betul. Sesuai dengan alur tirta. Jadi saya rasa ya seperti itu Bu. Kalau kita mengikuti alur tirta ya pasti semuanya baik. Oke, sekali ya Pak. Jadi sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait tadi hasil coaching yang Bapak lakukan bersama coaching. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya Pak, pada saat proses coaching tadi Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta tadi. Bapak sudah mengajukan pertanyaan untuk bagaimana seorang coach bisa meluangkan ide, mendapatkan ide-ide atas masalah yang dihadapi, dan yang terutama tadi kompetensi inti dari coaching sudah Bapak lakukan tadi. Alhamdulillah. Jadi setelah Bapak tadi sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif tadi apa yang sudah yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan Bapak lakukan? Ya, kalau untuk kompetensi selanjutnya yang ingin dikembangkan Bu, saya mau dua-duanya. Yang pertama tadi hadir secara penuh, kehadiran penuh. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bapak ingin mengembangkan selanjutnya yaitu kedua kompetensi lagi ya Pak.
Jadi mudah-mudahan semua kompetensi coaching bisa Bapak terapkan, Amin. bisa Bapak kuasai untuk melakukan proses coaching berikutnya. Amin. Jadi mungkin cukup sekian untuk hari ini Ya. ya Pak. Semoga kedepannya selalu berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu Salma. Iya, Terima sama-sama, kasih. Pak. Saya izin pamit dulu Bu. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat Ibu. Selamat pagi Ibu Salma. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat sebelumnya, hari ini Bu Salma akan melakukan praktik coaching. Jadi sebagai observer saya ingin memastikan beberapa hal mengenai persiapan Ibu terkait dengan rubrik penilaian. Apakah praktik coaching yang akan Ibu laksanakan itu sudah menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu membuat sebuah pertanyaan berbobot untuk disampaikan kepada coach, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Oke, jadi proses kompetensi yang ingin saya kembangkan kan di sini kompetensi inti dari coaching itu ada 3 ya. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Ibu. Dari ketiga kompetensi tadi, mana kompetensi inti yang sangat ingin Ibu kembangkan dalam proses kali ini? Ya, sebenarnya untuk dari ketiga kompetensi inti itu sebenarnya saya ingin mengembangkan semua itu pada saat saya melakukan proses coaching. Tapi kalau ada yang dibilang paling ya, saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan dari saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan satu lagi pertanyaan saya Bu, indikator keberhasilan Ibu dalam melaksanakan kegiatan coaching hari ini seperti apa? Jadi keberhasilan pada saat proses coaching hari ini apabila coach saya sudah bisa meluangkan ide-ide atau mendapatkan solusi atas masalah yang dia hadapi. Jadi intinya di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada coach saya. Jadi bagaimana seorang coach bisa yaitu tadi mendapatkan ide dan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, baik Ibu. Saya kira cukup ya Bu ya untuk pertanyaan pra-observasi ini. Saya persilakan Ibu untuk lanjut pada proses praktik coaching. Semangat Ibu, semoga prosesnya berjalan lancar. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Pak Asrar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Salma. Kalau Ibu Salma sendiri? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak, saya baik. Alhamdulillah. Bu Salma, kira-kira ada waktu nggak Bu Salma? Tentu saja Pak, saya ada waktu. Kayaknya Bapak lagi ada masalah ya. Wah, alhamdulillah Bu Salma sudah ada waktu ini. Iya Bu Salma, ini ada sedikit persoalan Bu Salma di kelas. Jadi ada masalah ya Pak. Kira-kira nih Pak, apa harapan Bapak dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Ya, harapan saya semoga saya tercerahkan dan menemukan sebuah solusi dengan apa yang menjadi permasalahan saya. Oke. Jadi memang apa nih masalah yang Bapak lagi hadapi sekarang? Ya Bu, ini persoalan di kelas Bu sebenarnya. Jadi kadang kalau saya ngajar di kelas, ada saja anak-anak yang kurang aktif Bu, pasif, lebih memilih pasif daripada aktif. Sementara yang lain masih aktif, tapi memang beberapa ini pasif Bu. Nah, saya bingung ini caranya gimana untuk menyelesaikan persoalan itu. Oh jadi masalah Bapak ini masih ada beberapa siswa yang pasif ya pada pembelajaran Bapak. Betul. Jadi apakah Bapak sudah mencari tahu atau mengapa siswa tersebut bisa pasif di dalam kelas? Iya, kalau secara pengamatan Bu, saya menilai kayaknya sih dari saya sendiri Bu. Mungkin karena terlalu metode ceramah yang saya lakukan sehingga anak-anak bosan. Metode ajar juga saya tidak variatif Bu. Kemungkinan seperti itu. Jadi dari apa namanya
siswa kurang pasif karena metode pembelajaran yang Betul, Bu. Bapak berikan mungkin kurang menarik ya Iya. bagi siswa tersebut. Kira-kira nih Pak, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan kepada peserta didik Bapak? Wah, kalau kondisi ideal, Bu, saya menginginkan anak-anak itu di dalam kelas menyenangkan. Tidak menganggap bahwa pembelajaran itu menyebalkan. Pokoknya mereka bahagia dan tentu saja aktif, Bu. Itu kondisi ideal bahwa ketika diminta untuk mengerjakan tugas atau tampil ke depan mereka aktif. Itu yang saya inginkan, Bu, kondisi seperti itu. Jadi kalau begitu Pak, jadi Bapak mengharapkan siswa Bapak bisa aktif, Heeh. bisa aktif pada saat proses pembelajaran, bisa melakukan Bahagia. persentase Betul. bahagia nih. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk harapan Bapak itu bisa terlaksana? Kalau lihat permasalahannya, mungkin saya ingin merubah metode ajar yang tadinya mungkin selalu menggunakan metode ceramah, saya akan lebih variatif lagi. Kemudian menggunakan media ajar juga yang interaktif. Paling seperti itu, Bu, yang saya Jadi inginkan. Bapak ingin menggunakan media ajar interaktif untuk membuat siswa menjadi aktif Betul. kembali. Selain media interaktif tadi Pak, kira-kira ada tidak solusi lain selain media interaktif tadi yang bisa membuat Oh iya betul. Ada nih, Bu. Ini wawasan saya jadi terbuka berbincang Ya. sama Ibu nih. Selain yang tadi yang saya sebutkan, mungkin juga bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Kemudian ini yang baru terbesit dalam otak saya, Bu. Saya harus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pemuda sepertinya yang di luar dari sekolah untuk memberikan motivasi awal kepada anak-anak bahwa ya seperti ini, kalau kita mau belajar ya kita harus aktif. Kalau kita mau jadi orang sukses kita harus aktif di kelas seperti apa. Jadi mungkin itu tambahan-tambahan yang ingin saya lakukan, Bu, nanti. Iya. Bagus sekali Pak ya, strategi dan langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk menangani masalah siswa yang kurang aktif Iya. tadi. Kira-kira nih Pak, dari rating 1 sampai 10 kira-kira berapa level keberhasilan dari strategi yang Bapak tadi bilang? Kalau rating saya berani 9, Bu. 9 ya Iya, Pak. berani 9. Jadi untuk keberhasilannya di angka 9. Angka 9 insyaallah. Jadi untuk tindak lanjutnya ke depannya bagaimana nih Pak untuk agar strategi Bapak ini bisa Bapak lakukan? Ya. Kalau tindak lanjutnya, Bu, pertama saya harus mengembangkan kompetensi saya juga dulu belajar. Yang kedua saya harus cari referensi untuk media ajar yang paling aktif, yang paling interaktif untuk anak-anak supaya tidak bosan. Bisa juga bermain game sambil belajar atau sebaliknya belajar sambil bermain game. Itu yang saya lakukan. Dan yang paling penting, Bu, saya akan mengumpulkan semua orang-orang yang bisa membantu saya seperti itu. Jadi mengenai tadi orang-orang yang bisa membantu Bapak nih, berarti otomatis Bapak membutuhkan dukungan ya? Oh iya, siap. Ya, kira-kira nih Pak, selain dukungan dari orang-orang yang Bapak tadi kira-kira dukungan dari siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk melakukan strategi pembelajaran? Oh iya betul. Kalau dukungan, Bu, pasti teman guru atau rekan sejawat. Yang kedua kita sebagai guru memang butuh support dari kepala sekolah. Ya, betul sekali. Kemudian dari itu tadi komunitas-komunitas pemuda, mudah-mudahan mereka bisa berkolaborasi dengan kita. Dan yang tidak kalah penting juga, Bu, ya orang tua siswa untuk membantu kita untuk mengawasi anaknya, kemudian mengontrol anaknya di rumah seperti itu. Ya, jadi benar sekali ya Pak, dibutuhkan kolaborasi untuk proses peningkatan pembelajaran. Betul, Bu. Terus Pak, kapan rencana kegiatan yang Bapak lakukan? Harus sesegera mungkin, Bu, karena kalau dibiarkan berlarut-larut saya khawatir anak-anak semakin bosan. Jadi saya bisa melaksanakan kegiatan ini 5 hari ke depan, maksimal paling 1 minggu lah, Ya, seperti itu. lebih cepat lebih baik Iya, ya Pak. betul, Bu. Jadi kira-kira nih Pak, komitmen yang Bapak lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Kalau komitmen apa yang menjadi ide tadi ini untuk mengatasi persoalan ini harus saya pegang teguh. Kemudian yang kedua saya harus terapkan dengan sesegera mungkin dan mengaktifkan kolaborasi antara saya dengan yang saya sebutkan tadi dari kepala sekolah, dari rekan guru, orang tua siswa dan para komunitas. Ini harus saya lakukan sesegera mungkin. Jadi komitmen Bapak ini sangat kuat ya. Jadi semoga dengan komitmen dan strategi-strategi yang sudah Bapak tadi berikan atau ungkapkan itu bisa terlaksana sehingga bisa membuat siswa Bapak bisa aktif pada saat proses pembelajaran. Amin. Selain itu Pak, apakah masih ada masalah lagi yang ingin Bapak bicarakan? Alhamdulillah cukup, Bu. Cukup ya Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih Pak perasaan Bapak pada saat pada saat melakukan perbincangan pada hari ini? Wah, alhamdulillah saya merasa diterima dengan baik, Bu. Alhamdulillah. Kata-kata saya Iya, didengarkan Pak. sehingga wah bahagialah, Bu. Karena dari perbincangan ini justru terbuka Ya, itu ide-ide yang kebaruan kita untuk kita harapkan ya laksanakan. Pak Iya, seperti itu. pada saat pada proses pembincangan kita hari ini. Jadi semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan strategi yang Bapak sudah tadi ungkapkan mengenai bagaimana proses pembelajaran bisa aktif di kelas. Amin. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada Pak, mungkin saya izin pamit ya Pak karena Oke, masih ada ya. kegiatan yang Terima saya kasih lakukan. banyak. Terima Iya kasih banyak sama-sama atas Pak. Kalau bantuannya. misalnya Bapak masih ada masalah, Iya. bisa kembali menghubungi Siap, Bu, saya. siap. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Saya Pak. undur diri dulu, Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salma tadi sudah melakukan praktik coaching ya Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi sebagai observer? Oh iya, tentu saja bisa, Bu. Ya, tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan praktik coaching, sebetulnya kalau merujuk kepada standar yang seharusnya, Ibu sudah melakukannya dengan baik karena sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya juga melihat masih ada hal yang perlu Ibu kembangkan, terutama dalam bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot agar coach bisa merespon dengan baik dan memberikan solusi yang lebih baik pada masalah yang sedang dihadapi. Ya, Jadi berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching ini? jadi tadi kan kompetensi yang saya sudah kembangkan tadi kepada coach saya yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ya. mungkin untuk kedepannya Bu, saya ingin hadir sepenuhnya untuk coach saya. Ya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya nanti. Oke. Bagaimana saya bisa hadir penuh untuk coach. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Oke, selamat Bu Salma. Terus semangat untuk pengembangan diri selanjutnya. Iya, Dan sama-sama. terima kasih atas waktunya untuk hari ini. sama-sama Bu.